Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhara Delia dari kelas 10 MIA 3. Saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Yang pertama, pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang bertujuan memberi penjelasan informasi atau pengetahuan. Ciri-ciri teks eksposisi ada 5. Yang pertama, menjelaskan hakikat objek. Yang kedua, teks ini bersifat tidak mempengaruhi. Yang ketiga, disusun berdasarkan fakta. Yang keempat, kadang dilengkapi data, angka, dan grafik. Yang kelima, bersifat informatif. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Bagian ini berisi pernyataan pendapat atau opini penulis terkait objek yang akan dibahas di dalam teks. Bagian ini biasanya terletak di pembukaan atau awal paragraf. Yang kedua, ada argumentasi. Bagian ini biasanya berisi alasan-alasan untuk memperkuat penulis dalam menyetujui atau menolak gagasan yang telah disampaikan sebelumnya. Bagian ini biasanya menjadi topik pembahasan di dalam teks. Dan yang terakhir ada penegasan ulang. Bagian ini biasanya terletak di penutup atau akhir paragraf. Isinya menyatakan penegasan ulang dari pernyataan sebelumnya atau menyerupai ringkasan gitu. Selanjutnya ada jenis-jenis teks eksposisi. Jenis-jenis teks eksposisi ada 5. Yang pertama ada eksposisi definisi, eksposisi identifikasi, eksposisi ilustrasi, eksposisi perbandingan dan pertentangan, dan yang terakhir ada eksposisi analisis. Eksposisi analisis terbagi menjadi 2, ada analisis klausal dan analisis proses. Selanjutnya kebahasaan pada teks eksposisi. Ada 3, yaitu yang pertama pronomina, yang kedua ada kata leksikal, dan yang terakhir ada konjungsi. Kata leksikal ini terbagi lagi menjadi 4. Ada verba, ada nomina, ada adjektiva, dan adverbia. Setelah ini saya akan membahas tentang paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah kumpulan atau gabungan beberapa kalimat yang merupakan satu kesatuan ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan sentral setiap paragraf. Apa itu bedanya kalimat utama dan kalimat penjelas? Kalau kalimat utama itu mengandung ide pokok, sedangkan kalimat penjelas mengandung ide penjelas. Ide penjelas itu apa? Ide penjelas itu ide yang menjelaskan ide pokok atau paparan dari ide pokok. Selanjutnya ada macam-macam paragraf pada teks eksposisi. Yang pertama ada deduktif. Deduktif ini kalimat utamanya terletak di awal paragraf, umum ke khusus. Yang kedua ada induktif. Induktif ini kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, dari khusus ke umum. Yang ketiga ada campuran. Campuran ini kalimat utamanya terletak di awal dan akhir paragraf, dari umum, khusus ke umum lagi. Yang terakhir ada ineratif. Ineratif ini kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf, itu dari khusus, umum ke khusus. Selanjutnya fakta. Apa itu fakta? Fakta adalah suatu hal yang benar-benar terjadi atau nyata. Ciri-ciri fakta. Yang pertama, dapat dilihat oleh panca indera. Yang kedua, kebenarannya mutlak. Yang ketiga, bersifat konkret. Terus opini. Opini yaitu pendapat, pemikiran, pendirian, dan saran dalam atau mengenai suatu hal. Ciri-ciri opini. Yang pertama, berupa pendapat. Yang kedua, kebenaran tidak bersifat mutlak. Dan yang terakhir, bersifat abstrak. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.